sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sebelum ini harus cuci tangan dulu. Habis cuci tangan terus kita cek suhu. Namanya alas harum. Yuk kita masuk kayak apa di dalam. Ya. Selamat datang di Alas Harum Bali. Nah, di sini kita punya 3 lokasi. Di sini kita punya coffee plantation, itu cara pembuatan kopi dari binatang luwak atau musang. Dan juga kita punya wahana seperti swing, skybike dan juga flying fox. Dan juga di sekitarnya itu ada sport punya juga. Dan paling bawah itu ada restoran juga. Oh. Ya, kakaknya mau lihat yang mana di luar? Yang tadi kopi. Kopi ya. Ya. Mari kak lewat sini kak. Ya, soalnya sekalian saya buat konten ini. Boleh. Terima Ya. kasih banyak sudah mendukung kita juga. Ya. Oke. Di sini selain kita punya kopi luwak yang memang dari dulunya itu kita pakai manual tradisional, kita juga ada varian teh sama kopinya juga. Itu semuanya itu alami, organik. Jadi bagus untuk manusia untuk minumnya dan berkhasiat. Kopinya robusta apa arabica? Kalau untuk luwak sekarang sih kita mix arabica sama robusta Kak. Oh, jadi dia makannya dua itu ya? Ya, 2 jenis biji kopi itu. Dia luwaknya ini kandang apa dibiarkan? Kalau di sini di kandang Kak. Oh, di kandang. Ya, karena di sini untuk show, kadang juga luwak ini juga sudah di training juga. Oh. Supaya dia itu jinak Kak. Oh, bisa. Oh, dia. Supaya ada interaksinya sama manusia yang datang ke sini. Ya, kalau sana Kak. Oke. Ya, ini untuk pohon kopinya. Untuk pohon kopinya ini yang kita tanam ini arabica kopi. Oh, ini arabica ya. Kalau arabica Ya, tinggi arabica soalnya. kopi itu maksimal untuk pohonnya itu 5 meter Kak. Iya. 5 meter, dan juga untuk daun dia itu lebih kecil Ya. dan tapi lebih cerah dia warnanya. Ya. Dan ini harus dataran tinggi, Ya. itu 1300 baru bisa kualitasnya bagus. Ya. Ya, untuk mari Kak, dan kita juga tanam pohon coklat nih Kak. Coklat ya. Coklat. Ini yang warnanya merah Kak. Ada di sini kita tanam yang kuning sama yang merah. Oke. Ya, di sini kita punya untuk luwaknya ini ada 14 ekor. Oh, 14 ekor. Dia yang akan memproduksi untuk kotoran luwak atau dijadikan untuk luwak kopi. Makannya malam ya biasanya? Ya, kalau di sini dia itu untuk binatang ini itu biasanya dia sejenis kucing Kak, atau kucing hutan. Dan juga binatang ini itu nocturnal animal atau binatang malam hari. Kalau pagi hari dia sebenarnya tidur lelap. Tapi kalau sekarang dia itu waktunya makan. Ya. Dan di sini kita ada 2 jenis, ada yang hitam dan warnanya coklat. Nah, ini yang hitam, dia ini. itu yang coklat. Oh, ini yang coklat. Biasanya kalau yang hitam seperti ini dia itu berbau pandan dia. Oh, yang bawa pandan ini. Ya, dan juga binatang ini lokal. Lebih lokal ya, karena dia untuk luwaknya itu dia lebih kurus. Biasanya untuk di Indonesia itu biasanya ada yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Sumatera, Raja Ampat, Papua, itu luwaknya itu lebih besar. Dan tapi dia itu lebih agresif. Kalau ini gampang untuk kita latih. Ya, binatang ini dia sebenarnya tinggal di hutan belantara atau di atas pohon. Kalau lihat di hutan dia takut sama manusia Kak sebenarnya. Hutan. Tapi kalau yang di sini itu udah di training dulu, baru kita taruh di sini. Supaya dia nggak takut sama manusia. Di karantina lah jadi istilah kata ya. Dan juga di setiap satu kandang ini kita taruh cewek sama cowok. Oh gitu. Ya, karena setiap kita 3 tahun, 4 tahun dia akan bisa melahirkan anaknya. Selain kita memproses kopi, kita juga membudidayakan binatang ini supaya tidak punah. Jadi saling menguntungkan. Saat kalau lahir bisa berapa anak? Itu 4 ekor. Tapi tidak diperjualbelikan Bu? Enggak. Enggak ya, Enggak. memang khusus Untuk di sini. di sini. Ya, habis itu kita rilis di sekitar di sini aja. Di Oh. hutan di Bali gitu. Kalau di sini maksimalnya itu kita tergantung luwaknya sendiri. Kalau terlalu banyak kita rilis pasti. Karena di sini cuma untuk show aja. Karena kita sudah kerjasama dengan petani lokal yang ada di Kintamani. Dia punya kebun kopi yang banyak. Luwaknya itu sebelum dia lepas, dia itu training dulu Kak. Udah di training baru dia lepas. Jadi setiap hari itu bisa dapat luwaknya juga. Nggak lari dia. Sudah terbiasa dengan tempatnya Tempatnya sendiri. Ya.
dia akan memakan biji. Dia kalau di sini beda dengan yang ada di hutan. Dan juga proteinnya itu beda juga. Kalau di hutan dia itu makan segalanya. Betul. Apa dia lihat itu yang dimakan, seperti tikus, ulat, serangga, dia makan. Dia di hutan seperti predator. Kalau di sini protein itu sangat banyak karena dia itu kita kasih seperti manusia. Pagi-pagi kita mandiin dia supaya bersih, dan juga kasih makan itu pisang sama pepaya. Itu sangat protein itu sangat bagus tuh. Dan untuk siang hari sampai sore hari kita kasih pelet, ya makanan jadi. Malam hari baru kita kasih biji kopi. Kenapa kita kasih malam hari biji kopi? Karena instingnya itu lebih kuat dan lebih tajam di malam hari. Ya, lebih tajam daripada manusia. Kalau manusia, kalau gelap-gelap dia nggak bisa apa-apa. Kalau luwak itu bisa. Malamnya, dia seperti mata kucing, Kak. Ya. Kelebihan dia di situ ya. Ya, kelebihannya. Dan juga dia memakan biji kopi itu coba kualitas yang bagus saja. Dia sebelum dia makan, biji kopinya itu dicium dulu, dilihat dulu. Kalau bagus, baru dia mau makan. Kalau enggak, nggak mau dia. Dipilih, ya. Makanya itu luwak kopi itu sangat mahal di dunia. Dia akan memakan biji kopinya itu, coba memakan isi sama bijinya. Kulitnya itu dikunyah, secara itu akan dibuang lagi, dimuntahin. Isi sama bijinya itu secara utuh akan ditelan oleh luwak ini, diproses di dalam perut selama 12 jam. Sehabis itu dia akan keluarin kotorannya. Kita cuma ambil bijinya aja, bedakan. Biasa yang orang datang ke sini tuh kotorannya. Tapi kita di sini ambil cuma bijinya, biji kopi aja. Atau kotoran itu seperti buah-buah itu kita buang lagi. Kita ambil biji kopinya itu ya secara utuh itu untuk jadikan luwak kopi. Tapi harus diproses dulu untuk kebersihan dan tidak ada bakterinya, supaya aman untuk diminum. Gitu. Ya. Oke. Dan untuk biji kopi, sebelum dia memakan biji kopi itu kafein itu tinggi. Sebelum dia minum, Memakan sebelum memakan biji kopi itu kafeinnya itu tinggi. Setelah fermentasi itu rendah jadinya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam perut luwak dia punya enzim untuk menstabilkan kafein. Dia punya enzim untuk menstabilkan kafein. Makanya luwak itu perutnya itu spesial. Beda dengan binatang-binatang lain. Ya, mari. Yang minum juga. Ini proses gorengnya ya? Nah, di sini belum. Oh belum. Sini. Oh ini kopinya jenisnya. Ya, ini untuk kotorannya. Dan juga kita itu sangat sulit untuk mencarinya, Kak. Karena setiap satu binatang perharinya itu bisa memakan biji kopi cuma 30 sampai 40 biji per hari. Jadi lihat aja gimana cara kita mengambil biji kopi sebanyak-banyaknya. Jadi ini nggak cukup kok. Jadi Jadinya makanya itu butuh luwak yang banyak ya, luwak jadinya yang biar harus bisa banyak. menghasilkan ini Ya, yang banyak ya. juga. Jadi ini sebenarnya udah dikeringin, Kak. Biasanya kalau baru keluar Dibasah. dia secara utuh. Panjang. Panjang gitu ya. Ya. Ini harus dijemur dulu sampai dia kering dan tidak berbau. Sehabis itu kita rendam dengan air panas yang mendidih supaya mendapatkan biji kopi seperti ini. Oh, ini udah direndam air panas. Ya. Sesudah dapat biji kopi seperti ini, Jadi renyah gitu ya, Ya. jadi renyah. Kacang gitu. Renyah jadi renyah. Tapi dia apa kalau nggak di ini jadi nyerap air? ya, Kalau di ini pakai rebus apa di pakai air panas? nah, pasti nyerap tapi Nyerap kan? Ya, nyerap. Jadi Tapi adik kadar air dalam sininya banyak dong ya? kalau kadar enggak, karena sesudah direndam itu dikeringin lagi. Oh dikeringin Kadar lagi. airnya itu hilang. Berapa lama dikeringin Itu ini? sekitar setengah hari aja cukup. Setengah hari. Ya, Oh. tergantung cuaca. Karena kan kopi ini kan banyak cepet nyerap Ya, cepat nyerap nyerap Jadi- air airnya. cepet sekali. Jadi benar-benar alami ini ya, apa dari sinar matahari ya? Ya. Nggak pakai spinner lagi Nggak. untuk keringin ya? Nggak. Oh, Habis itu kita cuma ambil biji kopi yang di dalamnya aja. kulitnya ari-arinya dilepas Tariannya ya. dibuang. Nah, sesudah dapat biji kopi seperti ini, kita rendam lagi. Oh gitu. Satu kali Direndam lagi sampai warnanya putih seperti ini. Rendamnya air biasa apa air panas? Air panas. Air panas lagi? Iya, sampai Oh. warnanya putih. Oh gitu. Nih, Ya, Berarti- bedakan. dua kali. Dua kali. ini. rendam kali air rendaman. panas. Berarti terus habis itu keringin lagi. Dikeringin lagi. Baru Oh. udah siap di roasting atau Ini disangrai. ini campuran jadi arabica dengan robusta. Ya, Kak. Kalau yang ini perbedaannya itu sangat gampang. Kalau yang arabica itu bijinya lebih besar seperti Lebih ini. besar. Kalau yang robusta Kecil. seperti ini kecil. Jadi untuk luwak kopi
itu rasanya itu flavor. Mhm. Makanya kita mix Arabica sama Robusta. Jadi ada pahitnya, ada asamnya, Ya. ada kemanis-manisan. Tingkat Gitu. asamnya berapa dia? Kalau untuk di sini? Kalau di sini tergantung pengroastingan Kak. Karena kadar untuk roastingnya itu kan beda-beda. Ya. Ya. Untuk roastingnya next di sana. Masih manual juga ya Bu? Iya, semuanya tradisional Kak, semua manual. Ini tingkat untuk roastingnya itu tergantung yang mau masak di sini. Iya. Untuk roastingnya itu kita biasanya untuk time-nya, untuk waktunya itu selama 45 menit. 1 menit. Dan kita juga pakai kayu bakar. Mhm. Kenapa kita pakai kayu bakar? Supaya aroma kopi itu tetap wangi dan tahan lama. Dan juga aman untuk manusia. Kalau pakai gas atau zat kimia itu nggak bagus untuk manusia. Karena zat kimia akan memasuk ke dalam kopi. Kopi itu kita minum jadi mempengaruhi jantung, paru-paru dan lambung. Lambung dia. Jadi nggak bagus. Ya, jadi kita semuanya itu manual, tradisional semua. Jadinya alami. Gitu. Jadi awetnya juga pakai alami ya, dari Iya. asapnya itu kayu ya. Pak, Ya, gitu. Untuk yang sudah jadi seperti ini Kak. Ya. Seger banget. Itu campuran Arabica dengan Robusta ya? Ya. Untuk luar kopinya itu biasanya after taste baru berasa. Rasa pun di dalam bibir. Kalau kopi biasa itu Di pahit depannya. sekali, tapi di bibir aja rasanya. Itu bedanya luar kopi sama reguler kopi. Kalau untuk yang luar ini bijinya itu biasanya bagus kalau bawa take away untuk bawa pulang, itu biasanya bagus untuk yang biji. Iya. Supaya aromanya itu tetap ada. Kalau udah dibubuk itu udah agak keluar aromanya. Harus cepat dikonsumsi ya, Ya, kalau konsumsi. misalnya udah dibubukin Iya. ya. Biji kopi yang ini kita taruh di sini, kita tumbuk Kak. Oh, ada proses Ini prosesnya tumbuk. tumbuknya. Ya, mau coba Kak? Selain kita kerja, kita juga olahraga di sini. Ya, Nge-gym. nge-gym betul. Tapi masnya tetap langsing ya. Ya, karena saya naik turun Kak. Naik turun. Naik turunnya itu sampai 30 kali. Wow. Kalau sebelum pandemi. Karena 4.000 Kak per hari. Wow. Sekarang bagaimana setelah pandemi Kalau ini? sekarang Kurang. 50 orang. Kurang jauh ya. Ya. Bisa istirahat ya di masa Iya. pandemi ini positifnya ya. Habis itu sesudah ditumbuk, ini tahap terakhir, tahap penyelesaian. Kalian di ini ya, ayak nih. Diayak, disaring ya. Itu bentuknya yang halus. Ayaknya juga masih ini ya, tradisional ya. Tradisional juga. Nah, untuk satu hari produksi bisa berapa Mas kalau misalnya Kalau untuk biasanya produksi untuk produksi, kalau tradisional biasanya waktu rame itu kita masih sampai 3 kilo, 4 kilo. Karena kan kita nggak ambil di sini aja. Kita barusan bisa biasanya ambil di Kintaman juga. Kotoran aja. Untuk prosesnya di sini aja. prosesnya di sini ya. Iya. Untuk yang agak kasar seperti ini Kak, kita taruh lagi, kita tumbuk lagi sampai dia halus dan tidak tersisa. Karena sulit untuk mencarinya. Jadi semuanya harus semuanya. Iya. Masih pertahankan konsep tadi Ya, kalau ini sudah bisa diminum. bubuknya. Ya. Udah halus banget nih. Kalau ya ini itu Bali Kopi. Campurannya. Ini untuk jahe sama lemongrass, kunyit itu dicampur dengan teh Kak. Ada selain kita punya luwak kopi yang spesial yang ada di sini, kita juga ada teh sama kopi itu herbal semua. Kakak saya jelasin di sana. Ada lagi lanjut. Wow. Continue. Kayak dia sudah dicuci Kak. Direbus dulu dengan air panas sampai bakterinya hilang Kak. Nah ini ada kulitnya nanti Kak, kalau kakak mau akan minum kopinya jangan khawatir. Itu harga dalamnya tidak Ya seperti ini Kak. Selain kita punya luwak kopi, di sini juga ada teh sama kopi. Di sini ada mangosteen tea. Mangosteen tea itu bagus untuk jantung sama paru-paru dan bagus untuk kolesterol. Karena kita ambil dari kulitnya, dari straknya. Jadi itu bagus untuk jantung, paru-paru sama kolesterol. Dan ada rosella tea. Rosella tea itu bunga rosella. Itu biasanya bagus untuk kewanitaan atau untuk diet.
supaya lebih langsing. Tapi diwajibkan olahraga pagi-pagi. Tetap Ya, ya? tetap. Olahraga Ya. ya. Kalau nggak bisa. Iya, Ini iya. kan untuk adaptasinya itu supaya cepat lah gitu. Dan juga ada ginseng tea. Ini ginseng lokal, Kak. Umbinya itu nggak terlalu besar, cuma kecil. Ini biasanya bagus untuk cowok Stamina cowok. honeymoon, Oh. untuk putar malam. Kalau mau lebih kuat, ini yang diminum. Ya. Ada cinnamon tea atau kayu manis. Kayu manis itu bagus untuk healthy atau kebugaran, supaya lebih segar. Dan ada saffron tea. Saffron tea itu bunga saffron yang kecil itu 2. Itu dicampur dengan kunyit. Ini bagus untuk kewanitaan. Kalau tantang bulan itu supaya rasa sakit perut itu bisa ringan gitu. Supaya lebih lancar gitu. Dan ada ginger tea. Ginger tea itu bagus untuk tenggorokan dan supaya hangat badannya. Itu bagus untuk orang tua. Karena biasanya kalau orang tua itu udah sore hari itu pasti dingin. Tetap dingin ya. tetap Ya, dingin. kalau udah minum ini supaya hangat jadi badannya. Dan ada lemon tea dan lemongrass tea. Itu biasanya bagus untuk vitamin C. Ini untuk benefit itu sangat banyak untuk tehnya. Untuk kopinya itu cuma flavor aja atau rasa aja. Nggak ada benefitnya. Ini semuanya gratis untuk mencobanya, kecuali untuk luwak kopinya. Ya, kadang untuk luwak kopi prosesnya seperti barusan lumayan lama. Untuk satu cupnya itu 58.000. Itu udah termasuk teksnya, ke pajaknya. Kalau yang es 69.000. Tapi kalau yang es itu agak amar dikit.